Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia serta nikmat kepada kita semua. Hari ini pun kita dikumpulkannya dalam suasana yang penuh nikmat dari Allah. Pada hari ini dalam kajian online kita Majelis Cinta kita bersama-sama ibu bapak saudara-saudara sahabat-sahabat untuk hari ini Minggu bertepatan dengan tanggal 4 November 2024. Hari ini tema kita adalah membuka pintu keberkahan hidup. Ya, manusia semuanya ingin hidupnya berkah. Setidaknya kita sering mendengar bahwa saya ingin hidup kita berkah. Namun memang tidak semua di antara kita menyadari atau mungkin bahkan tidak tahu bagaimana mendapatkan keberkahan hidup itu. Tanpa kita sadari sebenarnya kita ini senantiasa mencari keberkahan. Namun ternyata ada kunci-kunci untuk mendapatkan keberkahan hidup itu. Dan walaupun kita tahu dalam Islam banyak tuntunan untuk menuju hidup yang berkah. Nah, kali ini untuk lengkapnya bagaimana kalau kita langsung saja nanti mengaji pada guru kita Dr. Abbas Mansur Tamam. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadewan, apa Apa kabar? kabar? Apa kabar, Pak Ustadz? Subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang Ya, sekali, Alhamdulillah, bisa bertemu dengan guru Dr. Abbas Mansur Tamam. Jadi kita sudah menunggu-nunggu ini, menantikan dimulainya tausiah dan pembekalan kupasan-kupasan terkait dengan bagaimana apa sebetulnya keberkahan hidup itu dan bagaimana mencapainya, bagaimana kunci-kuncinya dan seterusnya. Mohon Pak Dr. Abbas berkenan untuk memulainya. Silakan, Pak Ustadz. baik ya, terima kasih ya Sadewan, Bapak Ibu yang hadir di majelis cinta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Bapak, Ibu ya yang semuanya hadir di dalam Zoom ini ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kembali ya, kajian-kajian kita, dan topik yang akan kita bicarakan di pagi hari ini tentang membuka pintu keberkahan hidup. Ya. Ayatnya tadi sudah dibaca oleh Ustaz Iwan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Akan niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Berdasarkan ayat ini, kunci dari keberkahan hidup itu
adalah iman dan takwa. Meskipun tentu kata-kata iman dan takwa itu merupakan istilah yang umum kita dengar, umum kita bicarakan, dan umum juga kita pahami, tetapi menjadi penting bagi kita bagaimana kita bisa memiliki suatu pemahaman yang utuh tentang kedua istilah ini, lalu bisa kita amalkan di dalam hidup kita, bisa kita berdayakan ya, di dalam diri kita, sehingga seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan di dalam ayat ini, Allah akan membukakan keberkahan-keberkahan. Jadi yang akan dibukakan itu bukan satu keberkahan, bukan la fatahna alaihim barokatan, ya, satu keberkahan, tetapi yang akan dibukakan adalah berbagai keberkahan, barokatin. Ya, dan ayat ini menyebutkan kata keberkahan itu dalam bentuk nakirah, ya, dalam bahasa Arab artinya adalah tidak definitif, ya, menunjukkan tentang sedemikian banyak ya keberkahan-keberkahan yang akan diberikan oleh Allah, dan pemberian Allah itu akan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Meskipun terkadang kita sering mengukurnya berdasarkan keinginan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita apa yang benar-benar kita butuhkan, sesuatu yang bisa membuat hidup kita menjadi benar untuk kebaikan hidup kita di dunia dan akhirat kita. Dan insya Allah keberkahan itu akan datang dari langit dan bumi. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya tentu tadi saya menyebutkan bahwa seringkali pemberian Allah itu ya tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, ya, tetapi pemberian Allah itu kita pastikan ketika ada iman dan takwa di dalam diri kita akan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, ya. Oleh karena itu maka seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dalam bab rizki, Allah akan membukakan pintu rizkinya itu tanpa batas, tetapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan pemberiannya itu dalam ukuran-ukuran tertentu yang bisa membuat kita hidup di dunia ini benar dan akan mendapatkan kebaikan-kebaikan kelak nanti di negeri akhirat. Karena itu kata-kata yang biasa kita ucapkan nggak apa-apa, yang penting berkah. Ya, kata-kata yang penting berkah ini adalah kata-kata yang sangat bijaksana, dan itu menggambarkan tentang penghayatan mengenai ya pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, bahwa yang penting bagi kita dampak dari pemberian itu yang bisa mencukupkan apa yang menjadi kita. Karena itu maka pertanyaannya, yang disebut dengan berkah itu apa? Hadirin rahimakumullah, keberkahan itu berkaitan dengan 4 hal. Berkaitan dengan manfaat, berkaitan dengan kebaikan yang terus tumbuh kembang, berkaitan dengan keselamatan, dan berkaitan dengan pahala yang berlipat ganda. Di dalam hadis misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, tasaharu, fa inna fis sahuri barokah. Ini satu contoh, ya. Bersahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Ya, hadis ini menggambarkan, dan ini sangat praktis di dalam kehidupan kita ketika kita berniat berpuasa, lalu kemudian kita bangun sebelum
adzan subuh berkumandang, lalu kita makan dan minum. Meskipun makan dan minum itu tidak seberapa jumlahnya yang kita masukkan ke dalam perut kita, tetapi sesedikit apapun makan dan minum yang kita asupkan ke dalam tubuh kita pada waktu sahur itu, insya Allah akan membuat keberkahan sehingga kita bisa bertahan sampai nanti matahari terbenam, ya, bisa menghatamkan puasa di hari itu. Dan ini berbeda dengan ketika kita berpuasa tetapi tidak sahur terlebih dahulu. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun yang kita konsumsi itu sedikit, tetapi manfaatnya banyak. Nah, inilah yang disebut dengan keberkahan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan mengumpulkan butir-butir gandum yang tersisa di antara para sahabatnya. Lalu kemudian terkumpullah, ya, jumlah yang tidak seberapa, tetapi untuk memberi makan kesekian banyak tentara yang ikut dalam perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata makanan yang sedikit itu bisa mencukupkan jumlah yang sangat banyak. Maka makanan itu berkah. Karena makanan yang sedikit bisa mencukupkan orang banyak. Semuanya menjadi kenyang. Yang kalau normalnya, ya itu hanya bisa membuat beberapa orang saja yang kenyang. Nah, inilah yang disebut dengan keberkahan di mana manfaatnya itu banyak. Ya, hidup kita juga sama begitu. Ya, hidup kita dipatok oleh Allah sehari semalam itu 24 jam, ya, dengan usia beda-beda tergantung ajal yang Allah telah tetapkan. Ada orang yang sama-sama berusia 50 tahun lalu dipanggil oleh Allah, ya, tetapi apa yang dilakukan di dalam hidupnya itu bisa berbeda, ya. Apa yang membuat hidup kita memiliki nilai yang berbeda adalah kemanfaatannya itu. Karena itu maka al-harokah barokah, ya, orang mengatakan bergerak itu mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita. Bisa berdampak pada lahirnya kemanfaatan yang berlimpah dari hidup kita. Karena itu di dalam hadis dikatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain, ya. Kita misalnya ambil satu contoh. Imam Nawawi itu usianya itu hanya 42 tahun saja. Tetapi umat Islam, ya, bisa kita katakan bahwa mayoritas umat Islam itu mengenal Imam An-Nawawi dan mendapatkan kemanfaatan dari kehidupannya berkat kitab-kitab yang beliau susun, dari orang yang mau belajar hadis sampai ulama-ulama yang mengkaji berbagai persoalan hadis, persoalan fikih, itu dapatkan referensinya dari Imam An-Nawawi. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang berkah, ya. Usianya pendek, tetapi manfaatnya itu berlimpah. Ini yang disebut dengan keberkahan. Yang kedua, yang disebut dengan berkah itu adalah kebaikan yang berkembang. Sehingga di dalam ayat 31 dari surat Maryam, Allah sebutkan, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Dia menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja berada. Mengapa Isa alaihissalam itu disebut sebagai orang yang diberkahi? Karena yang beliau lakukan setiap saat itu mengajarkan dan mengajak pada kebaikan. Sehingga setiap orang yang bergaul dengannya mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan yang luar biasa. Mendapatkan manfaat dari kedekatan dan pergaulannya dengan Isa alaihissalam. Ya, lalu kemudian
Orang yang mendapatkan petunjuk itu, dia berusaha untuk memahaminya, untuk mengamalkannya, dan pengamalannya itu tumbuh kembang di dalam hidupnya sehingga kemarin bisa apa yang dilakukan, hari ini mudah-mudahan lebih baik daripada kemarin, dan esok hari menjadi lebih baik daripada kita hari ini. Demikian pada setiap orang yang berusaha untuk melakukan hal terbaik di dalam hidupnya, maka orang yang mengajarkan kebaikan pun juga keberkahannya itu tumbuh kembang. Kebaikannya itu terus berkembang karena siapa yang memberikan satu contoh kebaikan kepada orang lain, lalu orang lain kemudian mengikuti jejaknya, maka Allah akan berikan kebaikan pahala atas amal yang dia lakukan, dan Allah akan berikan kepadanya pahala dari orang-orang yang mengikuti jejaknya itu sampai hari kiamat. Mudah-mudahan meskipun sedikit yang kita punya, yang kita tahu, tetapi balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat saja, lalu kemudian kita sampaikan kepada orang lain sebagai nasihat, sebagai amar ma'ruf, sebagai nahi mungkar. Mudah-mudahan kemudian kebaikan kita akan terus berkembang insya Allah, ya. Dalam satu ayat, ya, dari surah Al-Mu'min ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan. Berdoalah, wahai Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ini berkaitan dengan soal keselamatan dan kebaikan, ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sering mengamati ada orang-orang yang boleh jadi pendapatannya itu tidak seberapa, gajinya ya tidak seberapa, tetapi subhanallah anak-anaknya terdidik dengan baik, ya. Agamanya bagus, sholat 5 waktunya terjaga, ngajinya setiap hari disaksikan begitu bagus, kelakuannya tidak macam-macam, soleh, soleha, gitu ya. Lalu kemudian selamat dari pergaulan yang buruk, ya. Maka pertanyaannya, mengapa? Meskipun dari sisi kemampuan finansial ekonomi orang tuanya itu ala kadarnya, tetapi anak-anaknya baik-baik, soleh-soleha. Boleh jadi karena yang dimakannya adalah harta yang halal, harta yang memberkahi. Betapa banyak orang yang meskipun pendapatannya luar biasa melimpah, kekayaannya luar biasa, tidak habis 7 turunan, uangnya tidak berseri, tetapi orang sering mengatakan, itu penyakit orang kaya. Kenapa kemudian dia dicoba dengan berbagai cobaan yang luar biasa berat? Lalu kemudian dia harus mengeluarkan biaya yang juga tidak kecil, biaya yang besar. Lalu kemudian keluarganya, ya, istrinya, na'udzubillah misalnya, serong, menyimpang, anak-anaknya terjerumus ke dalam pergaulan yang rusak, ya, terjerat narkoba dan lain-lain. Mengapa itu semua terjadi? Boleh jadi memang yang biasa dikonsumsi oleh anak itu adalah harta yang tidak halal, yang tidak mendatangkan keselamatan. Karena itu di dalam hadis dikatakan kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka itu lebih utama baginya, na'udzubillah. Mengapa neraka lebih utama baginya? Karena harta yang tidak diberkahi, yang tidak halal itu membuat penyimpangan di dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga nanti di akhirat, orang yang selalu melakukan berbagai tindak penyimpangan di dalam hidupnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita,
keluarga kita, dan anak-anak keturunan kita dari api neraka. Mudah-mudahan seluruh anggota keluarga kita kelak dikumpulkan bersama-sama di dalam sorga Firdaus bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat, di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran itu pada suatu malam yang diberkahi, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ya, kita semua paham bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Tidak menyebut sama dengan 1.000 bulan, tetapi lebih baik daripada 1.000 bulan. Artinya, meskipun yang kita lakukan itu hanya sedikit dalam ukuran beberapa jam saja di malam hari itu, tetapi dampaknya, nilainya di sisi Allah bisa sebanding atau lebih baik daripada usia kita keseluruhan. Karena 1.000 bulan itu kurang lebih 84 tahun. Lebih baik. Kita tidak tahu, kita tidak bisa mengukur. Berarti sama dengan berapa puluh tahun, tidak ada yang bisa ngukur. Yang bisa ngukur adalah Allah Subhanahu wa taala, yang dengan keluasan anugerahnya Allah bisa memberikan pahala kepada orang yang bisa mengoptimalkan ibadah di malam Lailatul Qadar itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu maka mudah-mudahan usia kita panjang, ya, penuh dengan amal-amal soleh, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang terbaik, ya. Di dalam hadis itu dikatakan, Rasul ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang terbaik?" Ya, Nabi menjawab, "Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang usianya panjang dan amal-amalnya amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Ya, sebaliknya Rasul ditanya juga, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang terburuk?" Nabi menjawab, orang yang usianya paling panjang tetapi amal-amalnya paling buruk. Nah, ini kan persoalan. Karena itu maka mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala dari amal-amal yang bisa kita lakukan, meskipun kita tidak banyak melakukannya, tetapi anugerahnya dari sisi Allah melebihi estimasi yang kita harapkan. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan apa yang diinginkannya terhadap hamba-hambanya. Nah, karena itu maka menjadi penting, ya, Bapak Ibu semua, berkaitan dengan keempat persoalan tadi itu kita pahami dengan baik agar kita tidak sekedar memahami yang disebut dengan keberkahan itu hanya berkaitan dengan persoalan uang, tidak hanya berkaitan dengan persoalan harta kekayaan, ya. Karena itulah kemudian Allah jadikan kunci dari keberkahan di dalam hidup ini adalah iman dan takwa. Yang pertama adalah iman. Nah, bagaimana seseorang itu bisa dibukakan keberkahannya karena keimanannya? Coba hadirin rahimakumullah, kita renungkan satu ayat di dalam surat Al-An'am ayat 44. Ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Falamma nasu ma dzukiru bihi." Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami pun membukakan pintu-pintu segala sesuatu kesenangan untuk mereka, hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka secara tiba-tiba, faidahum mublisun, maka seketika itu mereka terdiam putus asa. Jadi ayat ini menunjukkan apa artinya dunia berlimpah.
jika disertai murka Allah. Kita tentu menginginkan keberlimpahan, hasrat kita, kita ingin agar Allah itu melimpahkan keberkahan-keberkahan termasuk keberkahan-keberkahan dunia kepada kita. Tetapi kita menginginkan keberkahan itu sebagai keberkahan, bukan hanya sebagai satu pemberian. Karena pemberian itu bisa ya dianugerahkan oleh Allah sebagai karomah, sebagai satu kemuliaan karena iman dan takwanya, tetapi Allah juga bisa memberikan apa yang diberikannya itu sebagai istidraj, sebagai nyungkun bahasa kita. Disertai dengan murkanya, meskipun Allah kasih, karena tidak ada yang didapat oleh satu orang pun, makhluk di dalam hidup ini, kecuali sebagai pemberian dari Allah. Ayat ini mengatakan, seandainya atau ketika mereka merupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu segala sesuatu, tidak disebut dengan fatahna alim barokat, ya, tetapi Allah katakan fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami pun membukakan pintu-pintu segala sesuatu kesenangan, ya. Jadi ayat ini tegas membedakan antara pemberian yang penuh berkah dengan pemberian yang mendatangkan murka, ya, mendatangkan murka. Kita tidak ingin. Apa artinya segala punya kalau justru membuat istri kita terjerumus, anak-anak terjerumus, membuat kita gundah gulana, membuat kita tidak memiliki ketenangan batin. Na'udzubillah. Bukan tujuan kita hidup seperti itu. Nah, karena itu maka hadirin rahimakumullah, penting bagi kita bahwa kita bukan hanya sekedar orang yang ngaku kalau diri kita sebagai orang beriman, tetapi benar-benar kita harus menjiwai sifat-sifat dasar dari orang beriman itu. Apa sifat-sifat dasar orang beriman itu? Adalah syukur dan sabar. Ya, sebuah hadis misalnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Syuhaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Mengagumkan sikap seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khairun. Semua urusannya itu selalu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini. Dan itu tidak terjadi pada diri siapapun kecuali pada diri seorang mukmin. Nah, ini adalah sifat-sifat yang mendasar, ya. Yang kalau kita ngaku mukmin tapi tidak memiliki sifat ini, maka itu pepesan kosong. Kita bangga dengan diri kita karena status sebagai mukmin, tetapi sesungguhnya tidak ada isinya, na'udzubillah. Maka kita paham apa yang disebut dengan iman secara formal, tetapi mari kita jiwai sifat ini agar di sisi Allah dan Rasulnya benar kalau kita sebagai seorang mukmin. Ayat hadis itu mengatakan in asobathu syarra'u syakar fakana khairullah. Jika dia dapatkan kebaikan, maka kebaikan itu dia syukuri. Pemberian Allah itu tidak secara otomatis menjadi baik atau buruk, kecuali bagaimana cara kita menyikapinya. Anugerah menjadi kebaikan kalau kita menyikapinya dengan syukur, tapi menjadi keburukan kalau disikapi dengan kufur nikmat. Karena itu maka seorang mukmin itu dia dapati apa yang Allah berikan kepadanya, berapapun yang dia dapatkan, dia katakan alhamdulillah. Seringkali kita melihat orang-orang yang dia kemudian bisa ya mengusap dadanya sebagai tanda syukur, ya Allah, terima kasih kepadamu.
engkau anugerahkan kepadaku harta ini, uang ini. Mudah-mudahan uang ini mencukupi kebutuhan-kebutuhanku. Ya. Dan apa yang Allah berikan kepadanya, ya, sebagai satu kebaikan yang disertai dengan syukur itu, maka apa yang Allah berikan itu benar-benar menjadi kebaikan untuknya. Tetapi ketika Allah coba kita dengan sesuatu yang membuat kita merasa tidak enak, menginginkan apa yang diberikan apa, berharap berapa gitu ya, dia dapat berapa. Tapi kemudian dia tetap bersyukur atas apa yang dia dapatkan. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan misalnya ya rasa sakit, penyakit yang menimpa dirinya, dia kemudian bisa bersabar. Bahkan boleh jadi ya bukan hanya sekedar sabar, dia ridho atas apa yang Allah timpakan kepadanya. Maka meskipun apa yang Allah timpakan itu tidak mengenakan, tetapi ada kesabaran di dalam dirinya, maka ia akan berubah menjadi satu kebaikan. Karena itu, maka buatlah lemon yang kecut itu jadi jus yang manis dan segar. Subhanallah. Ya, kita ibu-ibu biasa ini ya membuat jus lemon. Bahkan terkadang jeruk nipis yang jauh lebih kecut ya itu bisa diproses menjadi jus yang manis dan segar ya. Hidup kita juga begitu. Terkadang tidak setiap yang kita dapatkan itu mengenakan. Tetapi ketika kita memiliki kemampuan batin, kemampuan mental, bisa memproses apa yang Allah timpakan kepada kita meskipun tidak mengenakan, menjadi sesuatu yang penuh hikmah. Ya, karena itu maka seringkali banyak hikmah yang kita dapatkan dari setiap yang Allah cobakan kepada kita. Karena itu maka mudah-mudahan keimanan kita itu membuat kita semakin mantap di dalam menjalankan amal-amal ibadah dan amal-amal soleh kita. Ya, karena ciri dari keberdayaan iman adalah kemampuan beramal soleh. Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa aku bertemu dengan lebih dari 1.000 ulama di berbagai penjuru dunia. Guru-gurunya, guru-guru Imam Bukhari itu lebih dari 1.000 ya. Karena itu ukur diri kita ya, kira-kira kita punya berapa guru ya. Imam Al-Bukhari mengatakan tidak ada satupun di antara mereka yang berbeda paham bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan amal soleh, ketika kita melakukan amal soleh, maka artinya iman kita sedang bertambah. Ketika kita melakukan kemaksiatan, artinya iman kita sedang menurun. Lalu ketika kita mampu melakukan suatu amal ibadah, baik hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minallah dan hablum minan nas, maka kemudian iman kita semakin berdaya. Keberdayaan iman kita akan membuat kita mampu melakukan amal-amal ibadah yang lain. Karena itu maka silahkan ukur kemampuan iman kita dengan mengukur seberapa kita mampu melakukan amal-amal soleh itu. Ketika ini yang bisa kita lakukan, maka insya Allah ya segala kebaikan yang tadi disebutkan sebagai suatu keberkahan itu Allah akan berikan kepada kita. Karena inti dari hidup ini seberapa mampu kita melakukan amal-amal ibadah dan amal-amal soleh pada umumnya. Kita ukur
Sejauh mana keberdayaan kita, iman kita itu dilihat dari semakin mulianya akhlak kita. Karena pada akhirnya keimanan seseorang akan diukur sejauh mana akhlakul karimah lahir dalam dirinya. Itu sebabnya banyak hadis yang menyebutkan tentang ukuran keimanan itu adalah akhlak. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicaralah dengan baik atau diamlah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya misalnya. Mengapa akhlakul karimah berbicara dengan baik atau diam, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, itu dikaitkan oleh Rasul dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Ya, karena orang-orang yang memiliki iman itulah yang potensial membuat dia mampu mengimplementasikan amal-amal atau akhlakul karimah itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu kemudian yang ketiga adalah bertakwa. Apa yang disebut dengan takwa? Bagaimana nasihat ulama-ulama kita tentang ketakwaan itu? Kita sering memahami bahwa yang disebut dengan at-taqwa adalah takut. Takwa itu takut. Dalam arti apa? Menjaga diri dari hal yang ditakutkan. Apa yang ditakutkan oleh diri kita adalah murka Allah. Yang ditakutkan oleh kita adalah azab neraka nanti di yaumil akhir. Yang kita takutkan di dalam hidup ini adalah adanya atau terjadinya sesuatu yang bisa berdampak pada terjadinya keburukan di dalam kehidupan dunia dan agama kita. Itu takwa. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga dirinya dari azab dan maksiat dengan melakukan amal soleh. Sehingga ketika kita melakukan amal-amal soleh, maka kita sedang memproses ketakwaan di dalam diri kita. Sejauh mana ketakwaan itu harus kita wujudkan? Ketakwaan yang harus kita wujudkan dalam diri kita harus menjadi ketakwaan yang puncak. Karena ketika kita melakukan amal soleh, ya, anggota tubuh kita mengerjakannya, itu kemudian akan berdampak secara batin, sehingga melahirkan penghayatan-penghayatan yang membuat kita menjadi kokoh sebagai orang yang bisa menjalani kehidupan itu dengan benar. Maka Ubay bin Ka'ab ya pernah ditanya oleh Umar bin Khattab, apa yang engkau pahami tentang takwa? Lalu Ubay justru memberikan pertanyaan balik, apakah engkau pernah melewati jalan yang berduri, ya, jalan yang berduri? Ya, kurang lebih bahasa kita adalah ya jalan yang terjal, berliku, berduri lagi misalnya, ya. Yang seandainya kita lengah ketika melewati jalan semacam itu, maka akan terjadi bahaya yang luar biasa, bisa terjerumus ke jurang, bisa terpleset, ya, atau paling tidak misalnya tertusuk duri kaki kita. Ya, sehingga kemudian ketika ditanya dengan pertanyaan itu, Umar menjawab, ya, ya. Lalu Ubay bin Ka'ab bertanya, apa yang kau lakukan? Umar mengatakan, syamertu wazdahatu. Aku melek dan aku berusaha. Supaya apa? Supaya tidak menginjak duri. Supaya kita tidak jatuh. Ya, supaya kita tidak kepleset dan seterusnya. Begitulah kehidupan ini. Hidup ini penuh dengan onak dan duri, penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, yang setiap waktu setan itu terus menggoda kehidupan kita agar kita menyimpang dari jalan Allah,
agar kita terjerumus ke dalam berbagai bentuk kemaksiatan. Lalu kemudian ketika kita sadar ada musuh yang merongrong perjalanan hidup kita, lalu hati kita menjadi awas. Apakah ini godaan setan? Ya, apakah ini kebaikan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya? Allah ridho, Rasul ridho atas apa yang kita kerjakan. Maka kemudian kita menjadi jelas kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan takwa. Kemampuan kontrol diri untuk melakukan atau untuk mengikuti apa yang menjadi keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Lalu kemudian sadar kita tinggalkan apa yang menjadi hasrat hidup kita, tetapi ia jelas berasal dari godaan-godaan setan, maka kemampuan semacam itulah yang disebut dengan takwa. Karena itu maka bertakwa setiap waktu dan tempat menjadi satu keniscayaan. Al-Balkhi, ya hadirin rahimakumullah, memberikan nasihatnya ini kepada kita. Bekerjalah untuk dunia sejauh keberadaan engkau di dalamnya. Ya, memang kita mau hidup berapa lama? Usia rata-rata umat Rasulullah itu 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit kata Rasul. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang lebih dari 70 tahun itu. Bekerjalah untuk akhirat sejauh kekekalan engkau di dalamnya. Ya. Sampai kapan kita akan di negeri akhirat? Khalidina fiha. Orang yang kufur masuk neraka, khalidina, kekal di dalamnya. Orang mukmin masuk surga, khalidina fiha abadan, kekal untuk selama-lamanya. Ya, maka keseriusan kita untuk beramal juga harus kita ukur, ya, kemanfaatan yang akan kita dapatkan itu. Bekerjalah untuk Allah sejauh kebutuhan engkau kepadanya. Memang kapan kita tidak lagi membutuhkan Allah? Seandainya Allah melepaskan perhatiannya dari kita, niscaya kita akan menyimpang di dalam hidup ini. Karena itu ketahuilah, ketika kita mampu melakukan amal soleh, itu disebabkan karena Allah memperhatikan kita. Kita ingin agar hidup kita ini dipapah oleh Allah. Seperti anak yang berjalan. Kita ini tidak berdaya. Ketika kita berjalan dengan anak kita ambil tangannya. Nah, ya, Abi pegang tanganmu. Mengapa? Khawatir anak kepleset. Hidup kita juga begitu. Kita ingin tangan kita dipegang oleh Allah di dalam melangkahkan kaki kita mengarungi perjalanan hidup ini sehingga kita tidak terpleset. Kita setiap waktu membutuhkan Allah. Bekerjalah untuk neraka, silahkan. Tetapi sejauh kesabaran engkau di dalamnya. Na'udzubillah. Ya, neraka itu, ya, siksa paling ringan adalah menginjak bara api neraka. Tetapi otaknya sampai mendidih. Dia menyangka tidak ada orang yang azabnya lebih pedih daripada yang menimpa dirinya. Padahal itu adalah yang paling ringan siksanya. Karena itu maka jika ingin maksiat, lakukanlah yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan. Di mana tempat yang tidak dilihat oleh Allah? Tentu Allah Maha Tahu. Allah Maha Melihat. Allah Maha Mengamati. Ya. Satu daun jatuh ke atas bumi di dunia ini seluruhnya, yang kita tidak tahu pada setiap detik itu ada berapa miliar daun yang jatuh, ya, ke atas permukaan bumi. Itu Allah Maha Tahu. Yang ketika semut hitam merangkak di atas batu hitam di tengah kegelapan malam, Allah Maha Tahu, melihat seekor semut itu, apalagi kita manusia yang mukallaf. Oleh karena itulah maka kita tidak punya tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah agar kita leluasa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kita.
Karena itu maka bagaimana ya seorang Hatim Al-Asam ya, ini ditanya oleh gurunya, ini murid ditanya oleh guru. Hatim berguru kepada Syakik Al-Balkhi ya, yang tadi diceritakan. Itu 30 tahun. Lama sekali belajarnya, ya. Lalu kemudian Al-Balkhi melihat dalam diri Hatim Al-Asam itu ketakwaan yang luar biasa. Lalu kemudian gurunya bertanya, dengan cara apa engkau hadirkan takwa di dalam dirimu, Hatim? Ya, ini pelajaran penting bagi kita. Lalu kemudian Hatim menjawab dengan 4 hal. Yang pertama, aku tahu rizkiku tidak akan diambil orang lain. Pasti itu. Ya. Tidak akan ada orang yang bisa mengambil rizki kita. Lah bagaimana ada orang yang mencuri? Barang yang dicuri itu adalah barang milik kita, ya, ada di dalam penguasaan kita, tetapi boleh jadi bukan rizki kita. Karena itu dia ambil. Yang akan menjadi rizki kita adalah apa yang akan kita konsumsi. Karena itu tidak akan ada kematian sampai selesai 2 hal. Pertama, habis rizkinya, tidak ada lagi rizki yang bisa dia konsumsi. Yang kedua adalah tidak ada lagi yang tersisa. Usianya, ajalnya sudah tiba. Karena itu maka dia dimatikan. Karena itu bagaimana kemudian orang yang meninggal dunia mewariskan harta yang berlimpah? Maka berarti harta yang berlimpah itu adalah harta miliknya tetapi rizki orang lain. Rizki keluarganya, rizki anak-anaknya, saudara-saudaranya. Jadi apa yang menjadi rizki kita tidak akan diambil oleh orang lain. Karena itu hatiku menjadi tenang, tidak gundah gulana, gitu ya. Karena pasti rizki kita itu akan sampai ke tangan kita insya Allah. Yang kedua, aku tahu, dia katakan, amalku tidak bisa dikerjakan orang lain dengan baik. Bahkan tidak akan ada, atau dalam ibadah-ibadah tertentu, tidak ada yang bisa mengerjakan ibadah kita. Salat kita misalnya, apakah bisa dibadalkan misalnya? Orang lain kemudian sholat 5 waktu sehari semalam. Untuk siapa? Untuk si fulan. Ya, setelah sholat dia kemudian sholat duhur, dia lakukan sholat duhur dulu yang ini untuk si fulan. Kan nggak mungkin. Ya, meskipun haji bisa dilakukan, ada badal haji gitu ya. Puasa tidak ada badal puasa. Ya. Nah, karena itu maka amal-amal kita itu tidak bisa dikerjakan oleh orang lain, ya. Meskipun ada yang bisa dibadalkan, tetapi apakah orang yang mengerjakan ibadah haji untuk kita itu akan sehusyuk, akan sebaik ya ketika kita melakukannya? Wallahu a'lam. Karena itu maka aku bekerja keras untuk mengerjakan apa yang menjadi pekerjaanku di dalam amal-amal itu. Yang ketiga, aku tahu kematian sedang menjemputku. Ya, kita tidak tahu berapa lagi Allah akan menjemput diri kita. Ya, seringkali setiap waktu di media sosial kita ada postingan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang kita kenal telah berpulang ke rahmatullah. Boleh jadi usianya lebih tua dari kita, boleh jadi seangkatan kita. Bahkan seringkali orang yang dikabarkan telah wafat itu usianya jauh lebih muda daripada kita. Kematian tidak memandang usia, tidak memandang sehat atau sakit. Seringkali orang yang menjenguk orang sakit lebih dahulu diwafatkan oleh Allah dibandingkan dengan orang yang
dijenguknya. Jadi kematian sedang menjemputku, kita dalam posisi antri. Ketika kita dalam posisi antri untuk kembali kepada Allah, sudahkah siap dengan perbekalan kehidupan yang tidak akan ada ujungnya itu? Nah, karena itu kemudian siapkanlah bekal pulang, ya. Nah, yang keempat adalah aku tahu Allah mengawasiku. Jadi aku malu membiarkan dia melihatku dalam kemaksiatan. Subhanallah. Ini yang disebut dengan muraqabatullah, ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini adalah ketakwaan yang atau apa penghayatan-penghayatan yang membuat seorang Hatim Al-Asam sedemikian rupa dinilai oleh gurunya sebagai orang yang bertakwa. Yang terakhir adalah persoalan tentang keberkahan langit dan bumi, ya. Hadirin rahimakumullah, ya. Pertama, bahwa yang dimaksud dengan keberkahan langit dan bumi, ya, ini ditulis oleh para ahli tafsir, ya. Keberkahan langit itu hidayah dari Allah. Ini yang paling mahal. Ilmu, ya, membuat kita kemudian menjadi terang apa yang harus diperbuat, apa yang harus ditinggalkan, ya. Allah telah mewahyukan ilmu awwalina wal akhirin, apa pustaka ilmu di dalam Islam itu adalah wahyu dari Allah yang merupakan kalamullah, syarat dengan ilmu pengetahuan, ya. Karena itu kita kaji ayat-ayat Al-Qur'an. Apa yang sedang kita bicarakan ini adalah memahami, ya, sepenggal ayat dari ayat Al-Qur'an, ya. Lalu kemudian Allah ilhamkan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Allah ilhamkan kepada kita agar kita tinggalkan keburukan. Akan ada bisikan di dalam dada kita. Bisikan itu mudah-mudahan selalu datang dari malaikat, ya. Lalu kemudian Allah anugerahkan kesehatan. Allah anugerahkan kemampuan. Allah anugerahkan harta kekayaan yang membuat kita mampu menunaikan semua itu. Termasuk Allah turunkan hujan yang mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Ini keberkahan dari langit. Keberkahan dari bumi bentuknya kesuburan, kekayaan yang tumbuh atau berada di bawah tanah, ya, dari dalam perut bumi, atau bisa kita hasilkan lewat muamalah kita dengan sesama. Semua yang kita dapatkan itu adalah hasil dari interaksi kita dengan sesama. Karena Allah tidak menurunkan hujan emas dan hujan perak. Oleh karena itu maka kemudian Allah akan anugerahkan kemudahan di dalam hidup kita. Sehingga wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan untuknya jalan keluar dari segala kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Seringkali kita dapatkan itu, ya, tidak menyangka, ya, subhanallah, ternyata Allah anugerahkan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Karena itu maka hadirin rahimakumullah, Rasul menasehati, ya, uh, sepupunya, ya, Abdullah bin Abbas, dengan mengatakan ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, dia akan menjagamu. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, kamu akan mendapatinya bersamamu, ya. Jadi ini yang kemudian akan terjadi dalam diri kita ketika kita mampu menjaga hak-hak Allah. Kita abaikan apa yang menjadi hak-hak kita, karena otomatis ketika Allah di hak-haknya, apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah, maka giliran Allah akan menjaga hak-hak kita, insya Allah. Dengan selalu menjaga diri kita, dengan selalu hadir Allah itu di setiap kali kita memerlukannya. Oleh karena itu maka nanti insya Allah
akan ada pertolongan dari Allah, karena innallaha ma'alladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan yang berbuat kebaikan. Kita menolong Allah, nanti Allah yang akan menolong kita. Intan surullah yang surkum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan bahkan kedudukanku. Ketika kita menolong Allah, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Jika Allah menolongmu, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Ini subhanallah, anugerah-anugerah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam keberkahan, atau sebagai keberkahan di dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan semua itu kepada kita. Intinya, mudah-mudahan kita bisa membukakan pintu keberkahan dalam pengertian yang utuh, dalam pengertian yang sempurna itu dengan dua hal. Pertama, kita berdayakan iman kita menjadi selalu yazid, bertambah. Menjadi keimanan yang berdaya, keimanan yang bisa mengantarkan kita pada kemampuan untuk melakukan amal-amal soleh, ya, melakukan amal-amal ibadah, lalu kemudian memperbaiki akhlakul karimah kita, dan kemudian yang kedua adalah memberdayakan ketakwaan kita, sehingga kita terus bisa meniti tangga-tangga ketakwaan itu hingga sampai pada penghayatan bahwa kita dalam keadaan menunaikan satu perjalanan yang kita memerlukan bantuan dari Allah agar kita terus dipapah dalam melangkahkan kaki kita menjalani hidup ini. Kita dijaga agar kita tidak tergelincir di dalam hidup ini, lalu kemudian kita berdiri ajeg sampai pada waktunya Allah panggil kita semua, ya, dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah, mudah-mudahan dengan cara itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan segala bentuk keberkahan, baik yang datang dari langit maupun datang dari bumi. Hadirin rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua kita. Walakuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ini dahsyat sekali, Pak Ustadz. Buat saya secara pribadi menjadi sangat jelas, sangat gamblang apa itu yang dimaksud dengan hidup yang berkah. Ternyata memang harus dimulai dengan memberdayakan keimanan kita, dilanjut dengan memberdayakan takwa kita, agar hidup menjadi lebih berarti, lebih penuh makna. Segala kenyamanan yang diperoleh tentu saja itu merupakan suatu pencapaian yang penuh keberkahan. Mungkin itu yang bisa dapat saya maknai. Luar biasa, tentu saja banyak cara yang tadi sudah dijelaskan, dikupas oleh Pak Dr. Abbas Mansur Tamam. Saya izin Pak Ustadz untuk menyampaikan kepada Ibu Bapak, saudara-saudara, sahabat-sahabat, bahwa informasi dari Majelis Cinta untuk update tema dan jadwal penceramah dapat diakses melalui nomor 0821 18128338. Saya ulangi, 0821 18128338, itu nomor WhatsApp yang dapat diakses. Namun juga untuk ibu bapak, sahabat-sahabat ingin mensupport atau membantu mereka memerlukan dengan cara menyalurkan infak sedekah, dapat pula dilakukan melalui nomor rekening BSI dengan nomor 7291435607. Sekali lagi nomornya adalah 7291435607 atas nama Yayasan Cinta Jalan Islami. Izin Pak Ustadz, itu tadi informasi untuk jamaah Majelis Cinta. Ya, sekali lagi terima kasih pada Ustadz Dr. Abbas Mansur Tamam. Kita punya sedikit waktu lagi sesuai dengan jadwal kita. Siapa tahu nanti mungkin sekarang sudah ada di antara jamaah kita, ibu bapak, sahabat ingin bertanya. Mohon izin boleh ya Pak Ustadz ya?
Monggo, Kalau saya silakan, boleh Pak silakan, Ustaz Ustaz, bertanya. silakan. Saya bertanya boleh Pak Ustaz. Satu saja Ustaz. Eh, Saya ini pernah diskusi lama dengan seorang teman sahabat lama. Merasa sama-sama diri kita profesional pada satu bidang tertentu yang terkait dengan media. Nah, pertanyaan adalah dia sebagaimana juga diri saya pernah bekerja di sebuah media internasional, media asing yang tentu saja employernya tentu saja adalah uh, orang asing atau lembaga asing dan bahkan bekerja di bukan di Indonesia dan tentu saja kita mengetahui dan dia ucapkan terus terang bahwa jangan-jangan sumber pendanaan kerja profesional belum tentu dari hal yang halal semuanya. Apakah penghasilan saya berkah ya? Itu pertanyaannya Ustaz. Mohon ya, dijelaskan. pertama, uang itu atau harta itu kategori halalnya itu atau kategori halal haram itu dilihat dari dua sisi. Ya, pertama dari sisi zatnya, yang kedua dari sisi cara mendapatkannya. Ya. Nah, yang haram zatnya, katakanlah seperti daging babi misalnya, gitu. Itu kan yang sederhana lah, gitu ya. Kita paham bahwa itu memang zatnya haram, ya. Dengan cara apapun kita mendapatkannya tetap tidak bisa dikonsumsi, kan begitu ya, gitu ya. Jadi meskipun itu adalah hasil jerih payah kerja keras banting tulang kita, tetap ya itu haram ya. Itu yang pertama, jelas. Yang kedua adalah cara mendapatkannya, gitu ya. Cara mendapatkannya, kita mendapatkannya dengan cara-cara yang halal atau tidak, gitu ya. Nah, cara yang halal itu, ya artinya adalah dia bekerja dalam koridor ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya, jual beli misalnya, ya, kemudian upah dari suatu pekerjaan, gitu ya. Jadi uang yang didapatkan itu insya Allah, gitu ya, ketika itu kebeli oleh tenaga kita sesuai dengan SOP-nya, maka yang kita dapatkan sesuai dengan kontrak kita, insya Allah itu adalah uang yang halal. Ya, lalu kemudian persoalannya adalah seberapa potensi ya keberkahan di dalam harta yang kita dapatkan itu. Maka yang bisa kita ukur adalah seberapa seberapa jauh potensi kemanfaatan dari pekerjaan kita itu terhadap kemaslahatan umat, gitu. Terlepas dari apapun yang dia atau terlepas dari lembaga yang tempat bernaung kita di dalam bekerja itu siapa, gitu ya. Karena kebaikan kan bisa datang dari pihak manapun, gitu ya, dari pihak manapun, gitu. Nah, karena itu kalau misalnya ada seseorang yang bekerja, ya terlepas dari dia bekerja dengan siapa, tetapi yang dikerjakannya itu mendatangkan keburukan terhadap umat, bisa saja kan itu terjadi, gitu ya. Meskipun yang dia dapatkan itu ya itu halal karena memang hasil jerih payah sesuai dengan SOP dan kontrak kerjanya, maka mungkin tidak mendatangkan berkahan, gitu ya. Tapi jika yang dia kerjakan itu pada bidang yang memang mendatangkan kebaikan untuk umat manusia, gitu ya, membuat orang dalam bidang media menjadi mengerti tentang mana yang benar dan mana yang salah, ya, mengajak pada keberpihakan terhadap kebenaran dan keadilan misalnya, gitu ya, maka insya Allah ya itu akan mendatangkan keberkahan, gitu ya. Jadi saya kira itu tiga hal ya. Pertama adalah halal secara apa zatnya, gitu ya. Halal cara kita mendapatkannya, lalu kemudian berdampak baik terhadap kebaikan atau terhadap kehidupan umat manusia. Jika itu yang kita lakukan, maka insya Allah harta yang kita dapatkan akan menjadi harta yang halal atau harta yang berkah insya Allah, gitu ya. Wallahu a'lam. Begitu Ustaz ya.
Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz Dr. Abbas Mansur sekali, clear sekali. Alhamdulillah. Semoga jamaah, ibu bapak, sahabat-sahabat jamaah Majelis Cinta sudah mendapatkan penjelasan-penjelasan dari guru kita Dr. Abbas Mansur Tamam yang luar biasa sekali tadi, begitu komprehensif, begitu jelas membawa kita memahami makna berkah dan keberkahan dalam hidup. Insya Allah akan mudah-mudahan menambah ilmu kita, lalu upaya kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita dengan cara beribadah dengan berdasarkan ilmu. Insya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Sebelum kita akhiri, mohon kesediaan Pak Ustadz, Pak Dr. Abbas Mansur untuk memimpin, untuk berdoa. Kami sudah siap ini Pak Ustadz. Mohon perkenan Ustadz memimpin doa kita. Baik ya, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memanjatkan doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan mendengar dan mengistijabah harapan-harapan kita semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa sallillahumma ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallillahumma ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah melakukan kezaliman terhadap diri kami sendiri, ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah, tentulah kami akan termasuk orang-orang yang merugi, ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami, ya Allah. Berikanlah rahmat dan kasih sayang untuk mereka, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kami ketika mengurus kami dalam keadaan kecil, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ilmu yang bisa mendatangkan amal-amal yang bisa Engkau terima, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Dr. Abbas Mansur Tamam. Semoga insya Allah pada kesempatan yang akan datang, Pak Ustadz masih tetap berkenan untuk kembali bersama-sama di Majelis Cinta untuk memberikan bekal lagi ilmu pada jamaah Majelis Cinta ya Pak Ustadz ya. Insya Allah, mudah-mudahan ada usianya insya untuk Allah. Kita semua. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Jadi saya akan mengakhiri pertemuan atau episode kajian harian online kita untuk edisi hari ini bertepatan dengan hari Senin 4 November 2024. Esok hari insya Allah Selasa 5 November 2024 kita akan bersama-sama lagi tentu saja di Majelis Cinta dengan penceramah Ustadz kita, guru kita Ustadz Abey Gifran, yaitu Ustadz Abey Gifran akan hadir besok tentu saja insya Allah dimulai pada waktu yang sama, dimulai pukul 05.20 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya semua dari Majelis Cinta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Ibu Bapak, sahabat-sahabat untuk pengajian kita hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi esok hari sebagaimana saya sampaikan tadi.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna